Setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Kita masih memiliki waktu cukup, kurang lebih 15 menit. Mungkin panitia boleh minta tolong untuk mau di depan pakai kursi atau bagaimana, Dok? Atau boleh silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi topiknya mengenai yang pertama mengenai bagaimana cara menilai maturitas paru. Yang kedua melihat panjang serviks dan elastografi. Yang ketiga adalah melihat korteks adrenal janin. Mungkin dokter-dokter sekalian memiliki pengalaman, silakan Dok. Mungkin berapa sih panjang serviks yang menjadi cut off sebagai prediksi? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mungkin Prof. Bo mau bertanya, Prof? Untuk kematangan paru itu nggak ada pengukuran yang non invasif gitu. Kalau lamellar body kan memang amniosintesis, kemudian kalau laboratoriumnya boleh gitu dipakai, nanti itu kan sama aja pemeriksaan trombosit itu. Nah sekarang pertanyaannya, mungkin nggak kita menilai misalnya ternyata kalsifikasi plasentanya udah grade 3 dan kemudian kita lihat air ketubannya, vernixnya udah banyak, terus kemudian ususnya juga ternyata sudah grade 3 gitu, kita yakin bahwa sebetulnya parunya udah matang, boleh nggak? Karena kalau itu kan. Terima kasih Prof. Bowo. Jadi sudah dicoba oleh beberapa peneliti tentang biometri ya, dengan ultrasound. Bagaimana biometri bisa meramalkan paru itu matang. Jadi misalnya femoral yang 70, BPD 95, itu dari buku-buku saya baca, itu matang. Karena bayi sudah aterem. Kelemahannya apa? Kelemahannya dia tidak bisa memprediksi yang lebih awal pada preterm. Jadi ukuran berapa sih? Jadi tidak pernah dia membuktikan bahwa ukuran berapa sih yang sudah layak lahir yang preterm. Jadi semua itu di atas 35. Kemudian trombosit itu dikait-kaitkan dengan lamellar body ya. Jadi trombosit sama lamellar body equal dia. Jangan mengukur trombosit sama lamellar body equal sehingga masih bisa katanya diasosiasikan gitu. Itu yang saya baca. Jadi yang tidak intervensi dicoba dengan ultrasound dengan mengukur densitas paru dibandingkan dengan liver, itu juga tidak terbukti bermakna bahwa bisa meramalkan matangan paru. Jadi hanya biometri yang sudah dianggap aterem dianggap. Misalnya epifisis dari distal dari femur itu lebih dari 6 mili gitu. Terus kemudian usus maturasi udah grade 3, terus kalsifikasi dari plasenta juga udah grade 3, terus kemudian vernixnya udah melayang-layang di amnion gitu. Itu mungkin nggak untuk menjadi prediksi? Mungkin Prof. Jadi gini, yang seperti saya katakan tadi bukan biometri, maturitas plasenta. Jadi maturitas plasenta berkaitan dengan umur janin ya, umur janin. Tapi ada kalanya maturitas itu lebih awal terjadi pada hipertensi dalam kehamilan. Tapi ada juga yang maturitas terlambat pada DM. Makanya pada kasus-kasus hal itu, misal DM, kematangan paru terjadi penghambatan. Tapi setiap stres pada bayinya, kematangan paru itu dimajukan. Itu masih memungkinkan untuk itu. Terima kasih Dok. Mungkin ada pertanyaan lain? Silakan Dok. Terima kasih, Prita dari Jakarta. Menanyakan kepada Dr. Cok, apakah mungkin kita itu menilai maturasi paru secara USG? Dilihat dari tampilan USG. Itu pertanyaan ke-1, pertanyaan untuk Dr. Agus tentang pengukuran kelenjar adrenal. Kita tahu ada 2, apakah harus dua-duanya atau cukup 1 saja? Kemudian kita ingat kemarin Prof. Dikman
itu mengatakan kalau ada persalinan prematur, ya sudah itu memang sudah kehendak Tuhan. Ini bagaimana hubungannya? Terima kasih. Saya dulu ya. Jadi sangat mungkin ya dengan USG ya. Jadi USG, nah jadi gini, bagaimana meramalkan dengan USG bahwa paru itu matang? USG bisa mengukur umur kehamilan, dengan membandingkan dengan HPHT kan, good dating. Tapi masalahnya apa? Pada yang begitu cepat besar atau bila yang sangat lambat besar itu beda dengan yang seharusnya. Kalau dia equal antara umur kehamilan, jadi dari HPHT dengan ukuran USG, jadi pertumbuhannya sesuai itu bisa diukur. Jadi disesuaikan dengan LS rasio tadi, bahwa bila umur kehamilan dari USG itu 35 minggu ke atas itu pasti sudah parunya matang. Pasti itu artinya di atas 80%, bahkan di atas 96% sudah matang parunya. Hanya itu yang saya baca dari ultrasound ya meramalkan itu. Apakah dia diikuti dengan kalsifikasi apa segala macam itu tambahannya. Jadi makin matur dia makin paru juga matur. Jadi tidak ada mengatakan bahwa oh ini densitas parunya sangat tinggi atau sangat rendah, itu tidak bermakna dia, tidak bermakna. Hanya dia meramalkan, karena ini penelitian yang dengan USG sudah lama sekali. Jadi hanya meramalkan bahwa dia sudah matang dia, ini sudah taram dia matang. Tapi kalau dikaitkan dengan LS rasio sebagai gold standar itu 35 minggu ke atas dari ukuran-ukuran itu sudah berani mengatakan itu sudah layak lahir. Artinya risiko untuk RDS itu rendah gitu. Jadi belum pernah saya baca bahwa oh ini ukur hanya biometri sama kalsifikasi itu aja. Kasih. Oke, terima kasih Dokter Prita. Jadi yang diperiksa sebelah satu aja atau dua. Jadi seperti hanya kita kalau femur length ideal ya mesti dua. Tapi apapun juga yang satu di atas, satu di bawah. Jadi kalau satu aja sudah cukup Dokter Prita. Karena kadang-kadang memeriksa dua itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau dia telentang itu agak mudah, kalau dia miring. Jadi yang dianjurkan hanya satu saja. Jadi kenapa kok preterm ini kok Prof. Diman kemarin kan sudah bilang bahwa kalau preterm itu ya artinya bayinya pengen dikeluarkan. Di dalam artinya tidak baik untuk bayinya, kan demikian. Loh, ini tujuan kita itu memprediksi bahwa kadang-kadang kan ada pasien datang dengan kenceng-kenceng. Apakah dia itu kenceng-kenceng palsu, apa-apa ya. Itu salah satu untuk prediksi. Kemudian kalau beliau itu ternyata diprediksi, ternyata positif untuk kemungkinan partus, maka kita siapkan. Paling tidak tadi maturasi paru, paling tidak kalau misalkan 2 hari. Kemudian sama diberikan obat-obatan untuk proseksi dari serebralnya. Jadi ditambahkan. Jadi dengan disangoni dengan beberapa hal untuk membuat maturasi lebih dini itu akan lebih baik. Jadi tujuan kita bukan untuk menghambat, tapi adalah untuk memprediksi bahwa apa yang akan kita berikan pada bayi tersebut. Jadi barangkali demikian Dokter Prita. Jadi memang betul sekali Dokter Prita. Ya, terima kasih. Sudah cukup Dok? Sudah cukup menjawab. Ada pertanyaan lagi nih? Silakan Prof. Ferry. Terima kasih. Saya ke Dr. Effendi Lucas. Ini menarik sekali ini, kreatif sekali ya Pak. Elasticity dengan menggunakan USG. Tadi kan hasilnya merah, biru sama hijau. Jadi yang merah itu soft ya, yang biru itu hard ya, yang hijau. Dan ini digunakan untuk membantu katakanlah ripening dari cervix apakah akan terjadi partus. Nah ini saya melihat dari aspek lain untuk ininya Dr. Effendi Lucas. Begini, pada penderita yang recurrent pregnancy loss yang kita putuskan untuk circlate, itu melakukan circlate ini sudah yang kita harapkan kita bisa mengawal dia sampai 37 minggu. Nah jadi yang kita khawatirkan tuh what we think we should keep away from contraction. Kapan terjadi kontraksi? Inilah yang deg-degan kita nih. Nah di sini pakai ini. Saya yang baru 2-3 ini baru ongoing masih itunya dia. Nah jadi
yang paper yang saya baca, karena belum selesai ininya itu, merah, biru, jadi merah itu soft, biru itu hard, keras ya. Nah yang merah ini yang kita deg-degan, karena soft ini suatu tanda bahwa microorganisms, kan itu yang kita khawatirkan pada circulates itu, yang flora albus dan sebagainya. Ini kan ancaman untuk terjadi akhirnya kontraksi seperti tadi Pak Cok juga melihat di situ, Dr. Agus Sul adanya prostaglandin, estriol, akhirnya terjadi kontraksi. Jadi kalau merah itu, ini sudah ancaman. Padahal kalau kultur, yang kita kultur, itu bukan pekerjaan gampang, sebab kultur itu kadangkala tidak menunjukkan yang sebenarnya. Kultur tergantung dari jumlah mikroorganisme yang di culture, sehingga keluar itu bisa negatif, positif. Padahal negatif itu itunya ada. Nah itu dibantu sama elasticity. Mungkin Dr. Lukas membaca yang ini menurut saya kreatif ini. Jadi kita combine. Mungkin ada komentarnya ya. Terima kasih Prof. Jadi yang saya baca ini belum ada yang, jadi tindak pemeriksaan elastografi ini diharapkan bisa memprediksi lebih awal sehingga bahkan ketika belum terjadi ripening kita sudah bisa melakukan tindakan circulates untuk atau pemberian progesteron untuk mencegah terjadinya perselisihan preterm. Tapi kalau yang dihubungkan dengan infeksi dengan culture dari kuman itu rasanya belum ada jurnal yang menyebutkan lakukan penelitian itu. Tapi itu saya kira ide yang menarik yang mungkin bisa kita lakukan di Indonesia karena mungkin risiko infeksi di kita juga tinggi untuk membandingkan antara warna dari elastografi ini. Jadi kalau dia ada merah mungkin lebih banyak risiko untuk terjadinya infeksi. Tapi yang beberapa yang saya baca itu Prof belum ada mereka membandingkan menilai dengan kemungkinan untuk persalinan itu untuk dianjurkan melakukan tindakan pencegahan Prof. Ya, makasih Prof. Terima kasih. Ingin nanya pada dokter, tadi ingin menambahkan sedikit aja bahwa sebetulnya dengan ultrasound masih bisa untuk memprediksi kematangan paru itu dari GI tract, intestine. Jadi di situ dilihat, tapi tentu saja membutuhkan ultrasonografi yang spesifikasinya lebih baik, resolusinya baik sehingga bisa melihat gerakan peristaltik dan ekogenisitasnya dibandingkan dengan liver. Dikatakan itu juga cukup, tetapi tentu tidak hanya dari situ. Kemudian tadi distal epiphyse yang lebih dari 5 mili dikatakan bahwa itu 5 mili itu distal epiphyse itu munculnya pada 34 minggu, sehingga mungkin dari situ dengan distal epiphyse yang muncul berarti dikatakan itu sudah 34 minggu, dan dikatakan kalau sudah 5 mili sudah mendekati 37 minggu. Mungkin tambahan saja. Terima kasih. Terima kasih dokter. Saya ada pertanyaan lagi dari dokter-dokter. Mungkin kalau sudah Prof. Masih silakan. Saya hanya ikut nimbrung aja. Saya setuju dengan Dr. Cok bahwa USG itu melihat kematangan paru dengan apapun variabel yang kita pakai itu hanya mau mengaitkan dengan usia kehamilannya, ya. Tapi berbicara mengenai kematangan paru kita tahu kaitannya dengan RDS kan kemungkinannya. Itu adalah surfaktan. Jadi si sel-selnya itu menghasilkan surfaktan. Tadi disinggung NS ratio. Kita mengenal pemberian kortikosteroid kan. USG bilang masih belum matur. Kasih kortikosteroid 2 hari aja. Langsung surfaktan dihasilkan. Jadi artinya walaupun USG nggak berubah, epiphysis nggak akan berubah dalam waktu 2 hari. Intestine tidak akan berubah, tapi surfaktan nambah. Sehingga RDS bisa diatasi, ya. Saya kira itu, saya setuju dengan pendapat Dr. Cok. Cuman satu lagi tadi disinggung-singgung soal kapan atau apa yang harus kita berikan. Karena kita tahu bahwa kalau pandangan saya
prematuritas itu kan terjadi oleh karena sebut saya kontraksi yang terjadinya prostaglandin, oksitosin yang meningkat, perlunakan paru, perlunakan serviks, elastografi yang kita lihat itu, jadi si fibronectin dihasilkan, MMP dan seterusnya dihasilkan, melunak dia, terjadi pembukaan. Lalu Prof. Bowo tadi menyampaikan penting itu indikasi memberikan kortikosteroid, amniotic sludge. Amniotic sludge itu bukan saja melihat adanya pembukaan, sudah ada terlihat pelebaran, tunneling atau funneling itu, tapi sludge-nya itu untuk indikasi pemberian antibiotik. Jadi saya kira itu poin-poin yang harus diperhatikan. Kapan diberikan antibiotik, kapan diberikan prostaglandin atau oksitosin inhibitor misalnya, progesteron mau diberikan dan seterusnya, dengan USG akan sangat bisa kita prediksi, kita carikan indikasinya, gitu aja. Ya, terima kasih Prof. Nanti sesi kedua kita akan membahas mengenai salah satu pemberian kortikosteroid dan antibiotik pada kelahiran preterm. Mungkin teman-teman sejawat bisa mengikuti juga sesi kedua. Karena waktu, saya mengakhiri sesi pertama ini, mungkin kita berikan apresiasi kepada ketiga narasumber. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih.